kami, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 136 dari Kabupaten Trenggalek akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Inggra Lila Apriani dari SMP Negeri 1 Trenggalek yang akan menjadi observer dengan Bapak Fasilitator Bapak Suyatno MPD Mkom dan juga pengajar praktik Bapak Dwi Susrianto SPD SD. Dengan yang di sebelah kanan saya, ya, perkenalkan, saya Uli Amina dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Saya sebagai coachee dengan fasilitator Bapak Suyatno MPD Mkom dan PP Bapak Dwi Susrianto SPD SD. kemudian di sebelah kiri Saya Niken Rahayu Palupi sebagai coach dari SMP Islam Plus Nurul Hikmah Trenggalek dengan fasilitator Bapak Suyatno MPD Mkom dan pengajar praktek Bapak Dwi Susrianto SPD SD. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Diken. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Bu Diken? Alhamdulillah Sehat ya? segar sehat. Alhamdulillah. Oke, kelihatan sekali bahwa hari ini memang lebih segar. Ya, ya. Ya, alhamdulillah. Bu Diken, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Bu Diken akan melaksanakan coaching. Saya sebagai observer begitu nggih. Nah, sebelum Bu Diken melaksanakan coaching yang nanti juga akan saya amati gitu nggih. Nah, ini saya sebagai observer ingin mengingatkan kepada Bu Diken. Yang pertama, untuk kesiapan Bu Diken mengcoaching nanti nggih. Apakah Bu Diken sudah mempersiapkan atau sudah memahami tentang kompetensi inti daripada coaching Bu Diken? Iya, ya. Jadi saya sudah mempersiapkan untuk coaching hari ini dengan coach saya dan insya Allah saya sudah banyak membaca literasi tentang kompetensi inti coaching, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan nanti mengajukan pertanyaan yang betul. Itu ya Bu Diken ya, berarti 3 kompetensi itu sudah Bu Diken persiapkan nggih. Iya. Kemudian selanjutnya nggih, untuk prinsip coaching Bu Diken. Nah, kita kan juga harus mengetahui itu ya, bahwa kita jika itu melaksanakan coaching itu kan kita harus mengetahui juga prinsip coaching. Kira-kira yang sudah kita tahu itu apa saja prinsip coaching? Kalau tidak salah itu ada 3 ya prinsipnya. Itu yang pertama adalah kemitraan, jadi kita membangun kemitraan dengan coaching. Kemudian kita juga melakukan prosesnya dalam coaching itu harus kreatif, dan kemudian juga saya harus mampu memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Jadi insya Allah saya sudah menyiapkan itu ya Bu Diken. Untuk nanti ketika Bu Diken coaching gitu nggih, kompetensi inti dari 3 itu apa yang ingin dikembangkan? Untuk hari ini saya pengen berfokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena masih menurut saya itu masih saya masih banyak kekurangannya di situ Ya, belajar gitu. Iya. Karena ya itu mungkin memang mengajukan pertanyaan itu kita harus paham dulu gitu. Iya. Oke Bu Diken, kemudian kompetensi yang spesifik dari yang kompetensi inti yang sudah disebutkan Bu Diken tadi, yang mengajukan pertanyaan berbobot itu yang seperti apa spesifik gitu? Oh iya. Berdasarkan refleksi saya yang kemarin itu, ketika saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu kadangkala pertanyaan saya itu satu pertanyaan itu belum selesai. Nah itu
saya sudah bertanya yang lain. Jadi akhirnya mungkin coach merasa merasa bingung ya, tidak fokus. Ini saya jawab yang mana? Jadi saya pengennya untuk proses coachingnya hari ini, saya itu pengen membuat pertanyaan yang fokus dulu pada satu pertanyaan, dijawab oleh coach gitu, kemudian lanjut ke pertanyaan yang lain. Gitu. Atau memang kita itu gimana ya? Ada ketertarikan untuk mengetahui yang lain sehingga Iya, belum betul, sampai betul, selesai ya. dijawab kita pengen mengajukan Nah, ya seperti Oke. itu. Iya, oke Bu Niken. Kemudian Bu Niken, untuk indikator kepencapaian dari coaching nanti itu apa Bu Niken? Indikatornya nanti kan tadi saya pengen mengembangkan kompetensi yang spesifiknya itu mengajukan pertanyaan satu, kemudian dijawab, baru pertanyaan selanjutnya gitu ya. Nah, Tahap jadi gitu nanti ya? jadi nanti saya indikator pencapaiannya nanti saya bisa membuat satu pertanyaan selesai dijawab secara gamblang dulu, secara lengkap, baru nanti saya lanjut ke pertanyaan yang lain, sehingga pertanyaan saya itu betul-betul berbobot, bisa memancing coach menyadari dan mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Oh, gini. Tapi memang menggali ya, bagaimana kita menggali itu memang Betul. ya. Oke. Hari ini dengan siapa kira-kira Bu Niken akan melaksanakan coaching? Bu Uli Erlina ya. Oke. Bagaimana, sudah siap? Sepertinya sudah. Ya, nanti saya panggilkan dulu ya. Bu. Siap, monggo. Oke. Halo Bu, monggo Pinara. Monggo. Ini Bu Lila. Oke, Tidak mengganggu nggih? Oke. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Iya. gak apa-apa, Iya, santai oke. aja Bu. Nggih. Gimana? Terus Budi, Ah, kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Niken. Kemarin saya sudah janjian ya dengan Bu Niken. Iya. Mau Gimana? cerita-cerita. Mau cerita apa? Jenengan tuh apa tuh? Maunya kesini tuh apa? Tujuannya Sini. apa? Gitu, cerita apa? Aku kan ya. Iya, oke, monggo Bu Uli, cerita saja. Saya itu ada unek-unek kemudian gini. Kemarin itu kan pendaftaran kuliah ya, yang jalur rapot ya, jalur rapot itu ada salah satu anak itu yang mengalami hambatan ya. Hambatan itu gini, dia memiliki keinginan kuliah di salah satu PTN ternama, tapi keinginannya itu tidak dibolehkan sama orang tuanya gitu. Padahal dia pengen banget dan kemungkinan untuk diterima itu banyak karena dia juga rankingnya bagus, dia peringkat urutannya itu yang atas gitu. Iya. Terus dia konsultasi ke saya menanyakan bagaimana ya Bu, terus ini saya mau milih jurusan ini tapi orang tua saya tidak membolehkan gitu. Itu gimana ya Bu Niken ya? Saya itu jadi bingung gimana saya itu harus menyikapi siswa saya itu gitu. Oh, ya. Jadi kalau saya simpulkan berarti tadi Bu Uli tadi permasalahannya terkait dengan siswa yang pengen daftar PTN, terus tidak dibolehkan ngoten gitu. Iya. Seperti itu ya. Pilihannya Oh, tidak gini. dibolehkan. Terus masalahnya itu apa Bu? Siswanya itu? Gini, katanya itu dia pengennya itu prodinya farmasi, tapi orang tuanya menginginkan PGSD karena kan Oh. rumahnya itu menghina. Terus katanya itu orang tuanya pengen kalau setelah lulus itu nanti enak langsung di SD sekitar Ya, Kuningan gitu mengajar, kan. ngoten nggih? Ya, terus kemudian dia itu memiliki kemampuan biologi sama kimia, nilainya juga bagus di situ dan jurusan farmasi itu tepat menurut dia gitu. Nah, saya itu jadi bingung harus seperti apa gitu. Saya harus menyikapi pilihannya nanti. Toh nanti kalau dia tetap menginginkan farmasi, nanti orang tuanya nggak setuju. Tapi kalau dia menuruti keinginan orang tuanya, anaknya juga nggak mau gitu. Gimana ya? Oke. Jadi kalau saya simpulkan tadi permasalahannya itu
apa ya, si anaknya pengen masuk farmasi, Ya. orang tuanya PGSD. Nah, jadi hambatannya seperti itu ya Bu Ya. tadi ya. Ya. Oke oke. Nah kalau menurut Bule nih, kira-kira apa yang solusi apa yang dari permasalahan itu tadi tidak ketemuannya tadi nggak ya antara orang tua sama anak itu solusinya apa itu kalau menurut Bule? Rencana saya sih, saya pengen komunikasi dengan orang tuanya ya. Nanti saya awali untuk WA dulu, saya minta nomor dari anaknya, izin Iya. apakah berkenan saya komunikasi. Iya. Kalau nanti berkenan bisa datang ke sekolah, kalaupun nanti enggak ya karena jauh ya mungkin nanti bisa lewat WA atau telepon lewat WA bisa. Saya coba itu dulu. Iya. Kalaupun bisa datang, alhamdulillah nanti bisa saya pertemukan dengan si anak gitu. Jadi nanti kita komunikasi bareng, alasannya orang tua itu kenapa harus seperti pilihannya itu, terus anaknya seperti ini. Nah nanti biar ada match gitu. Ya, jadi kesesuaian. ya kesesuaian dan bisa diterima sesuai keinginan bersama gitu. Ya. Oke, tadi solusinya seperti itu jadi menelpon orang tua, kan dia, Ya. ya, terus kemudian kalau bisa malah orang tuanya tadi dipertemukan Oke. dengan si anaknya. Ya, anak. Solusi itu kira-kira kalau menurut Bu Uli rencananya akan dilaksanakan kapan? Ya tentunya minggu depan itu sudah terakhir. Iya. Otomatis saya setelah ini langsung bergerak ke anaknya untuk menanyai apakah orang tuanya berkenan untuk saya mintai nomornya, kemudian saya telepon. Jadi saya perkirakan itu lusa itu paling tidak harus bisa sudah memilih, karena kan kami sudah mulai ujian. Jadi saya itu menginginkan anak-anak itu sudah daftar, keadaan ujian itu sudah free bebas tanpa harus daftar gitu. Jadi ya sifatnya itu nanti insya Allah akan saya telepon Iya, orang iya. tuanya. Jadi setidaknya hari Kamis hari itu sudah Kamis ya. Sudah ada kesepakatan gitu. Ya, seperti apa begitu Iya, ya hari iya. Kamis ya. Iya. Oke. Jadi karena kayaknya kita harus mengakhiri ya Oke. sesi ini, maka Iya. dan tadi juga Buli sudah ada solusi, ada rencana, bahkan tadi sudah luar biasa, sudah ada schedule-nya itu kapan. Nah itu gimana Bu? Jadi kalau menurut panjenengan tadi kalau bisa disimpulkan sebagai bahan review kita tadi, Sebenarnya saya juga senang ya Bu Niken tadi sudah di launch sama Bu Niken, jadi tahu saya itu harus menjalani apa selanjutnya, dan saya jadi lebih nyaman sekarang. Iya. Jadi berarti rencana saya ini memang kayaknya tepat gitu ya. Iya. Nanti saya akan segera lakukan, dan terima kasih karena sudah ada pandangan yang menyenangkan ya, gitu. sama-sama. Semoga Itu saja. nanti pada saat Buli sudah hari Kamis berarti ya Iya, nanti iya. rencananya ya. Jadi kalau sudah terselenggara nanti kita bisa Iya. nanti Oke, pasti. selanjutnya. Oke. Terima kasih Iya. Buli. Iya, Monggo. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Niken, Ya. alhamdulillah sudah melakukan coaching tadi bersama Bu Uli, dan saya lihat tadi Bu Uli gimana ya, intinya ada perubahan lah sebelum sebelum coaching ketemu dengan Bu Niken dan sesudahnya. Ya. Bu Niken, tadi saat coaching yang menurut Bu Niken yang sudah dilakukan itu apa sesuai dengan kompetensi yang 3 itu? Iya. Jadi kalau saya review itu saya tadi sudah melakukan coaching ya dengan tahapan Tirta tadi. Iya. Saya sudah menanyakan tujuan, tadi juga Bu Uli sudah tadi ketemu saya itu tujuannya ingin menceritakan masalah tentang tidak kesesuaian antara jurusan yang diinginkan si anak dengan orang tua. Terus juga identifikasi masalahnya, ternyata orang tuanya itu
pengennya anaknya PGSD karena tinggal di Munjungan pengen langsung mengajar gitu, sedangkan anaknya ternyata pengen farmasi ya sesuai dengan nilai rapot dan mungkin keinginannya dia memang di farmasi. Terus tadi Bu juga sudah menyampaikan rencana selanjutnya, yaitu mempertemukan tadi kalau bisa mempertemukan antara si anak dan orang tua ini, ada kulitnya juga. Terus tentang prioritas juga sudah buat lebih ulik, sudah nampak adanya tanggung jawab untuk melaksanakannya kapan itu dengan time schedule-nya sudah jelas. Ada tanggung jawab ya, untuk rencana aksinya kemudian dilaksanakan kapan itu sudah. Jadi insya Allah ya saya tadi sudah mulai mampu gitu ya, sudah mulai mampu memancing, jadi membuat pertanyaan bobot ya sehingga bisa mancing ya untuk menemukan solusi sendiri. Oke, alhamdulillah Bu Niken. Ya. Saya amati tadi juga saya sudah melihat sendiri gitu ya, berdua itu antara coach dan coachee dengan Bu Uli dengan santai gitu nggih. Santai, nyaman gitu. Bu Uli juga senang bercerita itu meskipun sebelumnya bingung, tapi akhirnya ketika sudah bercerita lega gitu ya, sudah mengalir gitu. Mengalir benar. Ya. Oke. Kemudian sudah saya lihat presence-nya Bu Niken baik, sangat baik malah. Kemudian mendengarkan aktif juga sangat baik, pandangan mata, bisa eye contact-nya aja gitu deh, bisa dengan Bu Uli tadi bagus. Kemudian cara mendengarkannya juga baik, karena presence-nya baik, mendengarkan aktif juga baik, sehingga mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot tadi gitu deh. Dan kemudian itu yang sudah saya amati, sudah baik sekali, sudah semua kompetensi yang coaching itu, kompetensi inti coaching sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian, Bu Niken, setelah semuanya sudah baik deh, kemudian kompetensi apa lagi kira-kira Bu Niken yang ini dikembangkan selanjutnya? Tadi saya mungkin setelah proses ini itu tadi saya merasakan beberapa yang bisa saya refleksi itu kayaknya masih ada beberapa hal yang membuat ya saya terdistract gitu ya. Tadi mungkin ada suara itu saya masih, jadi mungkin selain mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya pengen latihan terus gitu untuk bisa hadir penuh, bisa juga mendengarkan tanpa tidak mudah teralihkan. Jadi untuk ke depan saya pengen meningkatkan kompetensi yang itu. Ternyata juga penting juga sebelum bisa membuat pertanyaan yang berbobot itu, karena beberapa kata kunci dari Bu Uli tadi saya ternyata miss gitu. Gitu. Ya, jadi ya saya pengen mendengarkan ya, lebih bisa presence mendengarkan aktif. Oke, berarti fokus ya memang benar ya. Kita tuh mengajukan pertanyaan itu setelah kita memahami gitu gitu. Oke. Alhamdulillah Bu Niken, mungkin itu Bu Niken, terima kasih sekali. Terima kasih sudah membantu saya belajar ya. Sama-sama saya juga belajar Bu Niken, kita sama-sama belajar nggih. Dari Bu Niken saya juga mempelajari bahwa benar-benar sebelum mengajukan pertanyaan kita harus memahami dulu gitu nggih. Kita juga harus belajar prinsipnya dengan presence-nya dengan baik, mendengarkan aktif juga baik. Jadi seperti itu Bu Niken, semoga Bu Niken sehat ya. Iya, amin. Yang jenengan juga tercapai ya. Amin. Jadi seperti itu Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami lakukan. Semoga memberikan manfaat kepada semuanya, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.